Diktum, diktum, diktum. Dan upaya paksa, bisa atau boleh nggak kita melakukan upaya paksa? Wajib hadir. Uraian kejadian dugaan pelanggaran dan yang terpenting itu adalah bukti. Jadi dari proses penanganan, penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pembuktian itu akan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kalimantan Selatan. Berjumpa kembali bersama saya Azhar Aldoridani, tuan rumah podcast Kawal Pemilu dengan tajuk diskusi seputar hukum pemilu atau disingkat dengan diktum. Diktum diambil dari istilah hukum yang bermakna suatu ucapan dan bait-bait keputusan. Nama diktum diharapkan mempresentasikan wajah penegakan hukum pemilu yang berlandaskan partisipasi publik dikemas dalam satu forum diskusi yang mempresentasikan dan menghadirkan narasumber dari jajaran pengawas pemilihan umum seluruh kabupaten kota dengan tema-tema yang tentu saja sangat aktual terkait dengan proses penanganan pelanggaran pidana, administratif, kode etik, dan hukum lainnya, dan terkait dengan pembahasan dalam aspek hukum materi dan hukum formil. Para sahabat Bawaslu, inilah diktum. Diktum kali ini, dalam seri kelima ini, kita akan membahas tema berkenaan dengan hukum acara penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Dengan adanya tema tersebut, tentu saja merupakan langkah awal kita bersama atau kami dalam upaya menegakkan hukum dalam konteks penanganan pelanggaran guna membawa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang luber, jurdil, aman, dan damai. Dalam konteks hukum acara penanganan pelanggaran pada Pilkada 2020, banyak catatan evaluatif yang menarik untuk kita diskusikan. Untuk itu, dalam forum ini kita akan membahas terkait dengan hukum acara penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Kita menghadirkan dua narasumber yang tentu saja tidak asing lagi bagi kita semua atau para pemilih di daerah Kota Banjarbaru dan Tanah Bumbu. Saya perkenalkan, selamat sore Bang Adit. Sore Bang Aldo, Apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Baik. Kan Bang Adit baik. Ya. Bang Adit ini adalah merupakan koordinator divisi penanganan pelanggaran di Kota Banjarbaru. Ya, selain itu juga beliau ini ketua. Jadi ex officio penanganan pelanggaran. Ya. Kapan datangnya Bang Adit? Tidak jauh ya dari Banjarmasin. Tidak jauh Pak. Iya. Alhamdulillah, Kurang lebih sampai 1 jam ya. Iya. Nah, ini lagi mempersiapkan apa ini terkait dengan proses pemilihan ibu kota. Banjarbaru untuk saat ini kita mengikuti sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa kemarin atau tadi malam kita sudah menerima PKPU nomor 4 2022 terkait dengan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, dan mungkin dalam 1-2 hari ini kita akan koordinasi segera dengan KPU Kota Banjarbaru untuk sekedar untuk mempersiapkan tahapan-tahapan Iya. terkait dengan pendaftaran peserta pemilu di Kota Banjarbaru. Artinya memang harus betul-betul siap ya, karena Siap. nanti Ya. selain menjadi ibu kota provinsi, Provinsi. ya tentu saja aspek-aspek terkait dengan proses pengawasan Ya. perlu dipisahkan. Meskipun ya Banjarbaru ini ya mulai awal dari kegiatan-kegiatan pengawasan ya memang seperti ya kota-kota besar lain gitu kan, Siap. karena tempat landingnya
pesawat-pesawat ya, dari luar daerah, khususnya para pimpinan kita di Jakarta, Siap. sehingga harus siap lah dalam konteks sekretariat. Ya, selalu siap, Pak. Iya, selalu siap, itu yang memang kita harapkan di kota Banjarbaru. Siap. Jadi persiapannya sudah ini ya, sudah sangat matang sekali ya. Iya. Kita juga mungkin akan koordinasi dengan kawan-kawan dari kepolisian dan kejaksaan. Karena kemarin juga kita sudah menerima instruksi untuk persiapan Gakumdu, dan kalau tidak salah kita akan ada acara dengan KPU, bertemu dengan jajaran Polres Kota Banjarbaru. Iya. Jadi kita rangkai dengan kawan-kawan KPU. Iya. Jadi isu penyelenggara baik dari pengawas, dari Bawaslu maupun juga dari kawan-kawan KPU itu akan bersama-sama melakukan koordinasi. Jadi kita bisa duduk satu meja bersama-sama. Ya, penting koordinasi itu. Ya, oke, saya ke Siap. Mbak Ratna. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik Bang. Ya. Iya. Ini dari Tanah Bumbu berapa jam ke Banjarmasin? Ya, kalau lancar 6 jam sampai 6 jam ya? ya. Jadi naik bis atau mobil pribadi? Mobil pribadi semua orang alias travel Pak. Oh, travel ya? Ya. Kalau travel kan nyaman untuk istirahat gitu kan. Tapi kalau kemudian menyetir sendiri kan mungkin agak kecapean ya di tengah-tengah kesibukan para komisioner ya. Betul. Untuk mempersiapkan tahapan pemilu di tahun 2024, tahapan verifikasi faktual partai politik, apalagi sebelumnya masalah rapat ya. Jadi kemarin baru rapat kan, baru rapat divisi penanganan pelanggaran. Iya, memang jadi kami sementara persiapan untuk melakukan hal-hal yang mungkin itu dianggap perlu berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya agar kami bisa lebih siap, bersiap, dan teman-teman pun sudah mulai berbenah sejak kemarin-kemarin untuk menginventarisir hal-hal yang memang perlu dilakukan. Iya. Artinya persiapannya juga begitu matang ya. Insya Allah harus. Karena 2024 ini merupakan bagian dari pemilihan dan pemilu serentak ya di tahun 2024. Tentu saja berbeda di pemilu tahun 2019 dan 2020. Nah, karena 2019-2020 itu pemisahan waktunya agak jauh. Nah, tahun 2024 tentu saja beririsan setelah pemilu, lalu kemudian dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah. Dan tentu saja harus dipersiapkan secara matang. Oke, ya saya ingin menanyakan sesuatu terkait dengan apa yang saya sampaikan dalam prolog tadi dengan hukum acara. Ini ngetes kita. Iya, ini pemirsa, ini 2 kabupaten kota yang kita pilih untuk menjadi narasumber dalam konteks hukum acara penanganan pelanggaran. Jadi kalau sudah dipilih ini berarti mereka memang betul-betul menguasai lah seperti itu gitu kan, terkait dengan bagaimana proses penanganan pelanggaran mulai dari laporan, ya, pengkajian, serta sampai pada memutuskan terkait dengan proses penanganan pelanggaran. Begitu juga dengan aspek temuan, ya, mulai dari bagaimana melakukan satu proses temuan, lalu kemudian melakukan satu proses investigasi dan menentukan pilihan. Ini dugaan pelanggaran pemilihan apa. Tentu saja 2 narasumber ini sangat berkompeten dan kita pilih sebagai bagian dari narasumber. Nah, saya ingin bertanya supaya publik mengetahui, meskipun ini sebenarnya bahasan yang dasar-dasar saja begitu kan. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum acara penanganan pelanggaran? Baik. Mungkin Bang Adit dulu lah. Baik, Bang Aldo. Terkait dengan hukum acara, kalau secara umum kan, kalau kita bicara hukum acara, dia adalah hukum formil untuk ditegakkannya atau ditaatinya hukum material. Jadi kalau kita bicara hukum acara di pemilihan atau penanganan pelanggaran, berarti bagaimana kita mewujudkan atau menegakkan aturan
yang ada di hukum formil kepemiluan. Misalnya di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, kemudian Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, di mana di situ ya diatur terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu dan sanksi-sanksi atau konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Nah, ini kan perlu instrumen untuk menegakkan aturan-aturan yang ada di undang-undang tersebut. Nah, hukum acaranya atau untuk menegakkan hukum material tadi diperlukanlah hukum formil, sehingga untuk menegakkan aturan yang ada di undang-undang itu diperlukan seperti halnya Perbawaslu misalnya. Nah, jadi kalau kita bicara terkait dengan hukum acara, maka dia adalah hukum formil yang harus ditegakkan melalui hukum menegak hukum material. Artinya dia menjadi dasar penegakan hukum Iya, bagi Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan satu proses kajian ya, betul. atau melakukan satu proses penanganan pelanggaran. Jadi sebagai dasar kita untuk mengacu kepada hukum acara itu ya. Iya. Oh, ya. Kalau Ibu Ratna gimana? Ada yang disampaikan terkait apa yang dimaksud dengan hukum acara? Iya, kalau menurut saya itu kan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Adit itu paket lengkap. Jadi artinya dia sudah menerangkan bagaimana hukum acara itu dari segi pengertian, kemudian juga dari segi aspek-aspek apa saja yang harus dilakukan, dan dari saya mungkin tidak ada tambahan. Iya. Ya. Beberapa perlengkapan biasanya di hukum acara penanganan pelanggaran itu apa saja? Mulai dari penanganan laporan misalnya, Iya. kan ada berkas mekanisme gimana? Kan biasanya ada apa namanya testimoni ketika ada orang melapor, misalnya kemudian siapa yang menerima laporan, siapa yang berhak untuk menyampaikan laporan. Iya. Kalau yang sudah kami lakukan di Tanah Bumbu ketika kami menerima laporan, biasanya kami sudah menyiapkan di semacam Formulir. Formulir Iya. meja khusus. Ada Iya. Nah, itu kan tes pelayanan. Iya. Iya, di mana di situ kami akan melakukan pelayanan di mana Penerimaan laporan. penerimaan laporan, yang mana formulir-formulirnya itu sebagaimana sudah disiapkan yang sesuai dengan aturan. Kemudian setelah itu mereka melakukan pengisian, dan kami di situ juga menanyakan secara jelas kelengkapan formil dan materialnya, di mana staf kami itu melakukan Klarifikasi. wawancara kecil Wawancara. ya, untuk mengklarifikasi apa-apa yang mereka keluhkan tentang pelanggaran tersebut, seperti itu. Tadinya kalau wawancara itu atau klarifikasi itu di luar sumpah ya. Betul Bang, iya. Dia mewawancara terkait siapa nama, Betul. kan hukum formilnya kan begitu kan. Iya. Lalu kemudian apa tinggal di mana, apa sebagai apa, Iya. warga negara Indonesia kah, atau sebagai pemilih kah, Betul. atau sebagai pemantau kah, Betul. atau sebagai peserta. Jadi itu yang kemudian ditanyakan ya oleh Yang paling banyak biasanya itu yang datang peserta pemilu. peserta pemilu. Iya, yang paling banyak. Kalau masyarakat mungkin itu di Tanah Bumbu kemarin tidak terlalu banyak. Oh, warga negara Indonesia yang Warga punya negara hak pilih Indonesia ya. yang punya hak pilih, dan yang paling banyak itu adalah peserta pemilu. Oh, peserta Karena, pemilu. ya, mereka yang paling berkepentingan kan Hmm. terhadap pesta demokrasi tersebut. Begitu Iya. demikian Bang. Iya. Ya, saya masih ingat juga bahwa Tanah Bumbu banyak sekali ya pelaporan-pelaporan, dan yang melapor ini peserta pemilu melalui tim sukses. Iya, betul. Seperti itu Bu ya. Betul. Ya. Tapi persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu Tanah Bumbu gimana? Setelah mengevaluasi pemilihan di tahun 2020 kemarin. Ya, dari hal tersebut kami mencoba untuk menguraikan hal-hal yang paling banyak terjadi,
yang perlu kami persiapkan untuk mengantisipasi ya, baik dari kesiapan SDM, kemudian kesiapan peraturan-peraturan, dan kami pun sering juga berkoordinasi, saling sharing dengan teman-teman di grup maupun pimpinan di provinsi. Konsultasi ya Ya, sifatnya. konsultasi sifatnya. Tapi dalam konteks pemilihan itu menyampaikan tadi ada aspek sumber daya manusia yang harus dipersiapkan. Ya. Apakah sudah siap ya sumber daya manusia yang ada di Tanah Bumbu dalam rangka laporan terkait dengan staf-stafnya? Ya, kami sudah mempersiapkan di mana Kabupaten Tanah Bumbu dalam beberapa minggu terakhir ini mencoba memberi tugas kepada masing-masing staf, kadang per divisi, kadang juga per pribadi yang sesuai dengan apa yang mereka tangani pada saat ini, dan juga agar mereka bisa lebih mengungkapkan dari evaluasi pemilu dan pemilihan kemarin apa-apa saja yang mereka butuhkan, dan dari presentasi mereka yang kami lakukan, kami mencoba menginventarisir apa-apa yang paling krusial untuk dibutuhkan jika itu semacam memang harus pelatihan. Kami meminta mereka untuk lebih sering berkonsultasi ke provinsi, sedangkan kalau itu yang berkaitan dengan perangkat, kelengkapan, itu kami berkoordinasi dengan pihak sekretariat agar mereka bisa menyiapkan perangkat-perangkat yang memang dibutuhkan, ya, supaya lebih siap. Artinya kalau perlengkapannya kan itu sudah disiapkan oleh staf-staf atau sekretariat ya. Tapi bagaimana kesiapan SDM? Mungkin nanti bisa juga dijawab oleh Bang Adit ya. Apakah masih kurang, misalnya seperti itu kan? Atau sudah cukup aja? Misalnya yang 1, 2, atau 3 orang. Karena kan proses pelanggaran ini secara menerima laporan, nanti kan ada proses pembuatan kajian awal, gitu kan, untuk mengklasifikasikan apakah ini dugaan tindak pidana pemilihan terkait dengan administratif kah, pidana kah, kode etik kah, seperti itu, gitu kan. Nah, bagaimana menurut Mbak Ratna? Atau nanti bisa dijawab juga oleh Bang Adit ya. Nah, satu kalimat lah. Ya, kalau dikatakan apakah SDM kami cukup, itu pengertiannya sangat luas. Kalau misalnya personil dengan jumlah laporan yang kami terima kemarin, rasanya itu jauh dari cukup. Cuma alhamdulillah teman-teman itu mengatur sedemikian rupa bagaimana caranya agar waktu yang sangat singkat itu kami bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, yaitu salah satu caranya adalah dengan cara penyusunan timeline. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah dengan melakukan kerjasama yang sangat baik dengan sentra Gakumdu, yang mana di Tanah Bumbu juga mereka punya gerak respon yang sangat kami harapkan. Yang ketiga, tidak lupa selalu berkoordinasi dengan para pimpinan di provinsi, dan selama ini yang kami rasakan adalah respon mereka itu sangat cepat, dan teman-teman sendiri di kabupaten lain, dalam hal ini Bang Adit juga itu juga biar jam berapapun ketika kami membutuhkan sharing kepada beliau dan teman-teman di hukum lainnya, itu selalu siap sedia. Jadi kami di Kalsel ini rasanya penindakan pelanggaran itu selalu di backup dengan kuat. Selain di kabupaten, itu juga di backup dengan sangat baik oleh teman-teman lain. Seperti itu, Bang. Baik, Bang Adit gimana? Terkait Baik, kesiapan SDM-nya. Baik, Bang Aldo, terima kasih.
Kalau terkait dengan SDM ya di Kota Banjarbaru, tapi mungkin sebelum kita bicara SDM, kita tahu kan bahwa penanganan pelanggaran di baik pemilu maupun pemilihan itu kan sifatnya speedy trial, jadi punya ciri khas sebagai proses cepat ya, speedy trial. Nah itu tantangannya di situ. Misalnya terkait dengan pemilu, itu kan kita tahu bahwa 7 hari sejak diketahui, dan hari itu juga kita harus jeli, hari kerja atau hari kalender. Kalau dia pemilu, maka dia adalah hari kerja. Kemudian apabila berbicara tentang pemilihan, itu adalah hari kalender. Itu bedanya ya? Nah itu juga kita harus jeli. Oke. Nah kemudian juga masuk ke penanganan. Penanganan itu karena ini speedy trial, misalnya di pemilu, itu kita diberi waktu 7 hari sebenarnya. Dan apabila waktu yang diberikan belum cukup, itu bisa ditambah 7 hari lagi. Sehingga ada istilah di kita, di pengawas pemilu itu adalah 7 plus 7. 7 plus 7. 7 plus 7. 7 plus 7 plus 7 ya? Artinya 14 hari total. Iya. Waktu yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu untuk memulai penanganan sampai dengan melakukan rekomendasi. Dan kalau kita bicara pidana pemilu, itu pun speedy trialnya nanti dari Bawaslu diserahkan ke penyidik selama 14 hari untuk menyelesaikan. Kemudian di kejaksaan 5 hari dan diputuskan oleh pengadilan selama 7 hari. Ini kan kelihatan sekali bahwa dengan sistem speedy trial ini tentu kebutuhan SDM menjadi penting. Nah, kalau kita melihat SDM di masing-masing kabupaten kota, saya kira kalau berbicara cukup, mungkin belum ya. Saya tahu bahwa ini adalah kendala juga dan tantangan bagi Bawaslu. Mudah-mudahan ke depan ini akan bisa menambah personil kita jadi pertimbangan dari provinsi maupun DRI nanti. Dan apa langkah untuk sementara ya, kami sama dengan kawan-kawan di kabupaten kota lain bahwa kita harus jeli untuk menyikapi dengan keterbatasan SDM yang ada. Misalnya tadi melakukan pembagian tugas, ya ini juga jeli. Misalnya kalau dalam pilkada itu 3 plus 2, itu mepet lagi Pak, karena dia pemilihan dan itu terkait dengan hari kalender. Jadi hari libur pun kita harus kerja tuh, ya kan? Sehingga dengan 5 hari waktu 3 plus 2 ini harus betul-betul membagi tugas, kemudian juga membagi personil. Ini harus gitu. Jadi kalau kami di Banjarbaru itu dengan 3 plus 2 misalnya, kita sudah bagi nih hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, itu apa yang harus kita kerjakan. Kemudian siapa mengerjakan apa pegang apa, semuanya sudah kita atur. Jadi sehingga nanti runut pekerjaan mulai dari proses pemanggilan, klarifikasi, pembuatan kajian sampai dengan rekomendasi. Seperti itu Pak. Jadi harus jeli kalau kuncinya. Artinya dalam konteks pemilihan serentak ke depan, memang sumber daya manusia sangat penting ya. Penting. Karena melihat kondisi di pemilu sebelumnya, memang kita berharap staf ini dapat mengawal ya proses penanganan ini dengan baik, mulai dari laporan sampai pada perlengkapan lainnya, baik itu proses pengkajian, di dalamnya mungkin sebelumnya ada proses investigasi. Bagi tadi sampaikan ada perbedaan yang sangat signifikan terkait dengan waktu pemilihan dan pemilu ya yang disampaikan oleh Bang Adi tadi. Saya pikir Mbak Ratna juga sama ya, cara evaluatifnya, berpikir evaluatif sama ya, bahwa ya karena pemilihan kan memang 3 plus 2 kan, dan aspek regulasinya juga tidak berubah. Ada perbedaan lain nggak antara pemilihan dan pemilu selain aspek waktu tadi? Ya, kalau terkait aspek waktu pasti jelas berbeda. Kemudian yang lain juga terkait dengan penanganan, saya kira juga berbeda. Apalagi misalnya kalau kita bicara terkait dengan tindak pidana pemilu, ya, tindak pidana pemilu ini juga memaksa kita untuk bisa selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan, sehingga secara prinsip ini tidak terlalu berbeda Pak ya. Cuma maksud saya itu adalah kita harus bisa menyeimbangkan dengan rekan-rekan di Gakumdu misalnya. Karena ketika waktu mepet ya dengan 3 plus 2, ini kan yang bahaya itu adalah ketika laporan masuk terlalu banyak ya, dengan rentang waktu bersamaan. Itu betul-betul menguji pengawas pemilu untuk bisa satu, karena ini ada misalnya laporan misalnya, ini kan kita tindak lanjuti. Kita harus melakukan kajian awal dengan melihat proses tentu penerimaan laporannya, dimulai dari penerimaan laporan, kemudian formil materialnya harus kita lihat. Nah, sehingga kalau bersamaan datang dengan jumlah yang banyak,
ya ini harus betul-betul dimanajemen dengan baik. Nah, jadi perbedaannya itu adalah di waktu yang mepet ketika datang berjibun laporan masuk, ini juga harus betul-betul disikapi. Itu bagian dari ciri khas ya, Iya. bahwa waktu yang sangat mepet, yang dikatakan Bang Adit ini speed trial itu, Speedy trial. maka kemudian diharuskan bahwa kita memang betul-betul harus siap, Iya. apalagi laporan sangat banyak ya, Sangat banyak. seperti kemarin di Tanah Bumbu, ya di kabupaten kota lain begitu kan, yang laporan itu ya tentu saja wajib diterima oleh Bawaslu, siapapun yang melapor begitu Siapapun kan, yang artinya melapor. dilakukan satu proses kajian awal Kajian dulu awal. begitu kan, tidak serta merta kemudian langsung kita tolak. Iya. Sementara kajian laporan lain belum selesai. Nah ini kan pemilihan kan Iya. luar biasa. Nah kalau pemilu kan berbeda ya. Berbeda. Kalau 7+7 mungkin ada sedikit waktu lah, ya kan? Waktu, ya. Masih bisa menilai laporan yang sudah masuk ini berproses, terus kita terima lagi satu tuh Dibagi-bagi ya. masih bisa di minutes. Tapi Iya. dengan 3+2 ini betul-betul menguji Nah pengawas. kalau dalam konteks pemilihan saja bisa, apalagi pemilu ya. 3+2 ini kan komisioner Bawaslu Kabupaten Kota sudah bisa menyelesaikan. Apalagi dalam konteks pemilihan 7+7 memang sangat jauh berbeda ya. Tapi mekanisme hukum acara dalam konteks administratif ya berbeda juga. Iya. Nah, kan kalau administratif pemilu mekanismenya kan adjudikasi ya. Jadi kasih. Adjudikasi. Tapi mekanisme dalam konteks pemilihan Itu ya, rekomendasi. prosesnya adalah rekomendasi Ya. melalui diawali dengan klarifikasi. Ya, susah juga. Kami merasakan juga ya, teman-teman yang ada di sini kemarin. Ya. Para punggawa-punggawa pengawas pemilu, ya ada 7 laporan diselesaikan dalam rentang waktu misalnya 3+2. Ya 1 kali 24 jam. Ya teman-teman harus memikirkan itu. Kapan tidurnya? Ya tentu saja ya dalam 6-7 laporan itu harus diselesaikan dalam waktu 3+2. Memang betul tadi kata Bang Adit ya, bahwa ya penting sumber daya manusia yang kokoh, yang setidaknya dapat membantu lah dalam rangkaian proses penanganan pelanggaran. Ini hukum acara ini memang khas ya. Ada nggak ciri khas ini yang memang betul-betul sangat berbeda dengan hukum acara lainnya, dalam aspek hukum lainnya? Iya, kalau kita bicara apa perbedaan dengan hukum lainnya, artinya kan di luar konteks pemilu ya, Bang ya. Salah satu contoh misalnya terkait dengan penanganan administrasi ya, pelanggaran administrasi baik di pemilu maupun di pemilihan terkait dengan alat bukti misalnya. Kalau kita melihat di 184 KUHP, itu kan jelas itu keterangan saksi adalah yang utama. Iya. Tapi kalau kita lihat peradilan tata usaha negara misalnya terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, mohon koreksinya jika saya salah, itu yang utama adalah dalam hal alat bukti adalah keterangan tertulis. Atau tulisan Atau dokumen ya. Sekarang penanganan pelanggaran administrasi kita itu berdirinya di mana? Karena kalau kita lihat perbawaslunya itu jelas dia masih mengikuti di KUHP. Ya kan, sementara ini kan jenis kelaminnya adalah administrasi. Ya, betul. Kalau kita pegangannya adalah KUHP, itu kan lebih ke hukum acara pidana. Konteksnya adalah pidana. Iya. Itu yang mungkin jadi catatan dari kami untuk betul-betul kita mungkin perlu kajian lagi nih untuk Ya, karena menyesuaikan. biasanya ya kita disamaratakan ya, antara administratif, pidana, bahkan tata usaha negara. Kode etik pun seperti itu gitu kan. Jadi keterangan saksi diutamakan dalam derajat pembuktian dalam proses pelanggaran ini. Sementara pelanggaran administrasi dia kan terkait dengan keputusan, ya kan, tata cara dan mekanisme. Tata cara mekanisme. Iya, ini menarik juga kaitannya dengan keterangan tertulis atau tersurat gitu kan. Iya. Artinya keterangan tersulit itu derajatnya dalam konteks administratif itu lebih tinggi daripada keterangan saksi. Ya kalau
seperti itu memang 3+2 dalam konteks administratif itu sangat dapat ya lebih cepat kita selesaikan, karena kita hanya mencari bukti-bukti tertulis saja terhadap pelanggaran tata cara dan mekanisme. Memang ada pengaruh pidana, pengaruh tindak pidana pemilihan atau pemilu dalam konteks pengajuan alat bukti itu. Tapi memang kalau di tempat kita itu tetap kita utamakan ya, meskipun di dalam pasal perbawaslunya itu derajat yang tertinggi itu ya keterangan saksi. Tapi nanti itu bisa kita sampaikan juga dengan Bawaslu Republik Indonesia dalam konteks membuat regulasi ya, bahwa memang harus dipilah juga ya, dalam konteks pembuktian ini. Ini betul-betul bagian dari kajian evaluatif. Bu Ratna juga seperti itu juga ya. Dalam konteks pidana kita terbantukan dengan adanya Gakumdu, ada polisi, penyidik dan jaksa penuntut. Tapi dalam konteks administratif tentu saja kita mandiri dalam menentukan alat bukti mana saja yang kemudian bisa kita ajukan dalam proses pembuktian, kan seperti itu ya. Tapi karena perbawaslu kita yang memang menggariskan seperti itu. Rasanya seperti itu ya, menggaris seperti itu. Ya mau tidak mau kita ikut ya dalam konteks UHAP ya, hukum acara UHAP. Tapi itu khasnya ya. Iya. Karena khas itu ya, terkait dengan khas itu memang karena dia lex spesialis ya. Lex spesialis ya bebas lah menentukan Bawaslu gitu kan. Jadi mau derajat yang mana ya tergantung nanti pembahasan sang pembuat regulasi, karena tidak ditentukan juga begitu kan, dan tidak disebut juga bahwa ini adalah merupakan tidak pidana umum. Tapi dalam undang-undang itu memang ya kalau tidak diatur dalam undang-undang khusus tersebut maka kemudian mengikuti pola umum gitu kan di KUHAP-nya. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya. Sebelum itu ini minum dulu lah. Ibu Ratna mulai tadi. Bu Ratna udah ngantuk-ngantuk. Iya. Ya, silakan kita sambil santai-santai begitu kan. Karena memang Mbak Ratna dalam proses penanganan pelanggaran ada perlengkapan yang disebut sebagai investigasi. Tapi biasanya kita sebut itu penelusurannya untuk membuat terang sebuah peristiwa dugaan pelanggaran. Nah, bagaimana pola ini ya dilakukan oleh Bawaslu? Jadi Bang Aldo, untuk proses investigasi biasanya kami melakukan penelusuran, yang mana biasanya kami lebih dahulu itu mendapat informasi awal. Kemudian dari informasi awal yang kami pastikan kebenarannya dengan cara itu mendatangi pihak-pihak yang yang melakukan pihak-pihak yang melaporkan kepada kami. Dari situ dari investigasi itu kami dengan berbekal form A dan melakukan klarifikasi langsung terhadap pihak tersebut. Kemudian klarifikasi ini itu tidak dibawa sumpah ya. Seperti itu yang kami lakukan. Yang penting ada peristiwa yang kita dapatkan secara terang benderang gitu kan. Iya, betul. Dalam konteks peristiwa yang diinfokan melalui POM A tadi. Betul. Karena POM A tadi kan bagian dari informasi dari pengawas pemilu ya. Iya, pemilihan. Dari pengawasan. Lalu kemudian kami di lapangan. Ya, dilakukan pleno oleh Bawaslu. Iya. Untuk dijadikan informasi awal. Iya. Lalu dilakukan investigasi selama 7 hari, begitu kan? Iya. Iya. Nah, tapi biasanya di tanah bumbu dalam konteks investigasi itu bagaimana standar operasionalnya? Maksudnya ketika melakukan investigasi itu apakah dikeluarkan dulu surat keputusan misalnya kan oleh Ketua Bawaslu
lalu kemudian melalui surat keputusan tadi para investigator turun ke lapangan. Iya. Atau kemudian misalnya diberikan tugas kepada pengawas di tingkat bawah untuk melakukan penelusuran atau investigasi. Bagaimana? Ya Bang, biasanya kami juga melibatkan teman-teman panwas yang di lapangan dalam membantu penelusuran tersebut dengan berbekal surat tugas. Karena dengan wilayah yang cukup luas dan terkadang juga karena keadaan lapangan yang dengan medan yang cukup sulit, sehingga kami memerlukan bantuan mereka. Dan alhamdulillah selama ini hasil investigasi tersebut menjadi salah satu sumber utama kami untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Iya. Artinya tetap mencari bukti yang kuat terhadap peristiwa dugaan pelanggaran tersebut ya. Iya. Ya. Tapi model investigasinya, misalnya pertanyaan-pertanyaan itu sebagaimana proses klarifikasi juga ya. Iya. Iya, 5W1H. Betul. Yang penting proses pendalamannya itu memperkuat ya Iya. peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran. Oke. Mbak Adit gimana di Banjarbaru? Ya. Perlakuan Bawaslu terkait dengan sebuah peristiwa yang akan diinvestigasi. Ya, saya kira kurang lebih sama dengan satuan di Tanah Bumbu. Tapi yang harus kita pahami bahwa investigasi awal ini tentunya kan sudah ada informasi awal yang kita terima. Dan ini adalah cikal bakal akan menjadi temuan oleh pengawas pemilu. Sehingga memang harus betul-betul kita prepare di internal kita. Dimulai dengan membuat SK terkait dengan tim investigatif. Ya, SK tim investigasi modal kita untuk melakukan investigasi ke lapangan. Karena biasanya kan kita bisa jadi menerima informasi awal itu dari beberapa media sosial kita. Namun belum jelas nih kapan, di mana, bagaimana, oleh siapa. Sehingga perlu kita dalami dengan menunjukkan orang-orang kita untuk melakukan investigasi ke lapangan. Nah, tentu dengan bermodalkan SK tadi, surat tugas dan sebagainya untuk kita lengkapi kepada personil kita ke lapangan tadi. Kemudian kerja-kerjanya ya seperti tadi, karena dari cikal bakal temuan, artinya sudah tahu nih kan, bahwa kepenuhan syarat volume material ini harus kita perhatikan betul-betul. Jadi itu yang kita modali kepada kawan-kawan yang akan turun ke lapangan, apalagi misalnya dalam konteks pemilihan misalnya. Tentu kita bersandar pada hukum acara yang diatur di Perbawaslu 8 tahun 2020. Seperti itu. Ya, selain Bawaslu, tadi Mbak Ratna menyampaikan bahwa kita bisa minta bantuan dengan pengawas kecamatan, petugas pengawas desa kelurahan. Nah, apakah kemudian peran sentra Gakumdu itu bisa kemudian menguatkan ya, peran fungsi aspek investigasi dalam proses pelanggaran? Iya, kalau ternyata dalam bacaan kita ya, maksudnya setelah kita nilai ya, walaupun ini masih informasi awal, tapi sepertinya ini ada unsur dugaan tindak pidana misalnya di dalamnya. Tentu kita harus dalam waktu 1 kali 24 jam berkoordinasi dengan kawan-kawan. Minimal kita bisa didampingi oleh 1 atau 2 orang kawan-kawan dari kepolisian yang akan menjadi penyidiknya nanti kalau memang ini adalah salah satu tindak pidana pemilu yang harus ditindaklanjuti. Yang penting itu berarti bahwa proses investigasi tidak melebihi tenggat waktu 7 hari ya, 7 hari sejak diketahui atau sejak dimulainya investigasi. Yes. Kedua, dalam rangka untuk kemudian memperkuat ya, peristiwa hukumnya, apakah ini memang betul peristiwa dugaan pelanggaran atau tidak? Iya. Yang kedua terkait dengan bukti-bukti yang akan mempersesuaikan terkait dengan fakta hukum, aspek yuridis dan bukti-bukti yang nanti akan disandarkan ya pada perbuatan hukum itu ya. Kadang kan kita begini Bang, kadang kita itu hanya menerima potongan-potongan video misalnya. Iya. Nah, ini kan kadang nggak jelas nih, potongan-potongan video ini kan harus betul-betul kita
bikin jelas bahwa di mana tempat kejadiannya, kemudian kalau kita dapat di mana lokasinya, kita datangi tempatnya, di rumahnya siapa misalnya, kita temui si pemilik rumah, apakah benar pernah terjadi atau peristiwa ini pernah dilaksanakan di tempat tersebut, siapa saja yang hadir misalnya kan, siapa pelaksananya, apa materi atau pesan yang disampaikan, apakah ada unsur kampanye misalnya sebagainya. Nah itu juga biasanya kita kerjakan. Dan kalau memang misalnya terjadi di tingkat kawan-kawan kecamatan, itu juga kita minta kepada kawan-kawan kecamatan untuk membuat surat tugas ataupun SK dulu oleh ketua, baru kemudian dilampiri oleh surat tugas untuk melakukan investigasi. Karena kan satuan kita yang di bawah, ad hoc kita di tingkat kecamatan juga ada divisi-divisi, termasuk divisi penanganan pelanggaran. Artinya keterlibatan Sentra Gakumdu di dalam proses investigasi itu masih mempunyai kedudukan hukum ya. Maksudnya ya meskipun kan memang sebenarnya tidak diatur ya, tapi karena mereka bagian dari Sentra Gakumdu, nah kita mungkin dapat minta bantuan dengan mereka gitu kan. Karena mulai dari awal mereka sudah menerima laporan ya. Jadi memang dapat ya atau bisa ya. Nah, bahwa kita minta bantuan ya tergantung kebijakan dari pengawas pemilunya. Karena dalam konteks tindak pidana kan memang ada aspek penyelidikan ya, tapi kan aspek penyelidikan itu ya dilakukan setelah diregister begitu ya. Misalnya kalau pemilihan itu 3+2. Nah kalau pemilu tadi disampaikan 14 hari. Nah, sementara atau sembari pengawas pemilu melakukan satu proses kajian, ya, tentu saja penyidik kepolisian melakukan satu proses penyelidikan. Berarti ini di luar daripada itu ya. Di Perbawaslu yang saya bilang tadi terkait dengan pemilihan di Perbawaslu 8 tahun 2020 kan jelas di pasal 15 misalnya ayat 2 dalam menerima laporan sebagaimana dimaksud di pasal 1 itu kan Bawaslu provinsi ataupun Bawaslu kabupaten kota dapat didampingi dan dibantu oleh penyidik ya. Pemilihan dan juga termasuk jaksa yang tergabung dalam Gakumdu. Jadi sangat memungkinkan. Memungkinkan ya. Karena di Perbawaslunya sebagai hukum acara itu mengatur. Artinya bahwa Sentra Gakumdu mempunyai kedudukan hukum bersama Bawaslu untuk melakukan satu proses investigasi dan penelusuran ya. Memang penelusuran ini ya ini nanti akan dikeluarkan Perbawaslunya. Ini tempat khusus investigasi penelusuran di mana? Nah, katakanlah misalnya tadi ini informasi awal, begitu kan? Nah, dalam konteks informasi awal kan itu belum kita jadikan temuan. Artinya di sana belum ada Sentra Gakumdu. Namun kita dapat kemudian meminta atau memohon Sentra Gakumdu untuk kemudian bersama-sama Bawaslu dalam rangka menelusuri atau investigasi. Nah, tapi yang tadi disampaikan bahwa proses investigasi dan penelusuran itu dilakukan di saat ya, Bawaslu sudah menangani laporan ataupun temuannya dalam proses penanganan pelanggaran. Nah, apakah dalam proses investigasi ini ya memang betul-betul harus diberikan kapasitas kepada staf-staf? Mbak Ratna gimana terkait dengan kapasitas atau SDM para staf terkait dengan pola investigasi dan penelusuran? Baik Bang Aldo, sehubungan dengan masalah investigasi memang kami mengharapkan staf maupun petugas ad hoc kami itu memiliki keterampilan tersebut. Walaupun hal itu memang untuk saat ini belum lagi dikeluarkan Perbawaslu khusus yang mengatur memang tentang investigasi tersebut. Tetapi kemarin itu ada angin segar sepertinya dari Bawaslu RI ketika kami rakor ya Bang ya di Tangerang ya kemarin ya, bahwa kemungkinan mereka akan merencanakan semacam pelatihan yang mendalami tentang investigasi tersebut, dan kami sangat berharap hal tersebut dapat direalisasikan. Dan seperti yang telah
secara panjang lebar, di mana proses investigasi ini memerlukan waktu yang sebenarnya itu cukup lama untuk penelusuran, tapi karena keterbatasan waktu sehingga harapan kami semua staf maupun Panwascek kelak itu bisa paling tidak memperoleh bekal lah cara-cara melakukan investigasi yang baik dan benar menurut aturan standar yang mungkin mereka akan tuangkan nanti seperti itu. Artinya memang skill terkait dengan investigasi itu memang harus dimiliki oleh perangkat pengawas pemilu ya, bukan hanya komisioner ya, tapi staf-staf juga, staf-staf juga harus memiliki skill itu ya, sehingga peristiwa yang menjadi bagian dari informasi awal sebelum ditemukan itu dapat memperkuat ya hasil kajian kita. Nah, meskipun ya kajian ini kan kajian awal itu dapat dilakukan setelah proses laporan, tapi investigasi itu juga ya, setelah kita tuangkan kan itu akan memperkuat ya apakah kemudian ada dugaan pelanggaran atau tidak, atau apakah kemudian buktinya cukup misalnya untuk kemudian dilakukan satu proses kajian kajian lanjutan ya seperti itu. Oke, saya ingin menanyakan lagi nih ke Mbak Ratna lagi ya, Mbak Ratna dulu lah, terkait dengan perangkat lanjutan selain investigasi. Investigasi ini dia identik dengan proses sebelum temuan, gitu kan? Terhadap proses penyusunan kajian awal. Ini sebenarnya di laporan ya. Inilah uniknya di proses pemilu dalam konteks penegakan hukum. Jadi hukum acara ini ya kita harus betul-betul memilah dan memilih. Jadi kalau orang kemudian kita awasi untuk teliti, ya kita memang betul-betul harus teliti, karena hukum acara ini ya prosesnya adalah manusia-manusia yang harus teliti. Kalau tidak teliti, maka kemudian berdampak pada hukum, berdampak pada proses penanganan pelanggaran berikutnya, perangkat-perangkat lainnya. Nah, terkait dengan kajian awal, Mbak Ratna, bagaimana proses pembuatan kajian awal yang dilakukan oleh pengawas pemilu mungkin di Bawaslu Tanah Bumbu lah? Ya, yang kami lakukan untuk proses tersebut itu kan dimana harus memenuhi syarat formil dan materialnya sesuai dengan di Perbawaslu yang diatur pada pasal 9 yang mana syarat formil itu meliputi misalnya bukan misalnya Pak ya, artinya yang harus dilengkapi itu adalah pertama adalah identitas pelapor, sehingga kita tidak bisa menerima laporan itu yang kalau istilah sekarang semacam kayak surat kaleng itu tidak bisa. Jadi pelapor itu memang harus jelas identitasnya. Yang kedua, kemudian kita juga mengetahui secara jelas nama dan domisili terlapor. Kemudian waktu penyampaian pelaporan juga tidak boleh melewati ketentuan, yaitu paling lama 7 hari sejak diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Dan yang keempat itu kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas yang dimiliki oleh pelapor. Dalam hal ini yang kita gunakan itu adalah EKTP yang merupakan sudah standar nasional. Demikian. Oh ya. Kemudian kalau untuk syarat materialnya itu masih pada pasal 9, kemudian di ayat 5 itu di mana yang pertama yang kami lihat itu adalah waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran tersebut, kemudian uraian kejadian dugaan pelanggaran, dan yang terpenting itu adalah bukti. Setelah itu ya itu kami pikir yang memang harus dipenuhi, Bang Aldo. Iya, artinya tadi sampaikan bahwa identitas pelapor itu saja kan para pelapor harus menyampaikan atau menyodorkan KTP-nya ya. Betul. Ini dia adalah merupakan pemilih di sini atau tidak. Betul. Gitu kan? Disampaikannya syarat pelapor yang mempunyai legal standing misalnya
peserta pemilu atau pemilihan, kemudian warga negara Indonesia yang punya hak pilih, atau kemudian pemantau, Iya. gitu kan. Lalu tadi menarik juga bahwa terkait dengan identitas ya, Iya. identitas pelapor ini kesesuaian identitas dengan KTP yang bersangkutan atau kesesuaian tanda tangan, Iya. atau laporan tidak melebihi tenggat waktu Betul. pelaporan 7 hari sejak diketahui atau ditemukannya. Apakah ada pelapor yang melebihi itu di Tanah Bumbu? Dalam 2 pemilu dan pemilihan itu seingat saya belum ada. Belum ada ya? Iya, jadi mereka melaporkannya itu Sesuai pada dengan- waktu yang sesuai. Sesuai dengan tenggat waktu ya? Iya. Kami Atau- belum punya pengalaman tentang pelapor yang melaporkan yang sudah mungkin menurut hitungan itu sudah kadaluarsa. Iya. Iya. Atau dalam artian ada yang menjadi pelapor Iya. tapi dia bukan seseorang pelapor yang melihat langsung kejadian. Misalnya kejadiannya melebihi tenggat waktu 7 hari, Iya. tapi dia mengetahui itu dari orang lain. Ada seperti itu di Tanah Bumbu? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Tidak juga ya? Iya, kami tidak punya pengalaman. Oh tidak tentang hal punya pengalaman. tersebut, ya. Kalau di Banjarbaru ada ya? Yang terkait dengan pelapor atau saksi yang testimoni di audito. Sejauh ini juga tidak Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi menurut Mbak Ratna dan Bang Adit terkait dengan saksi yang tidak langsung melihat, nah, itu apakah dapat kemudian menjadi pelapor atau saksi yang dapat diperhitungkan dalam pengajuan sebuah alat bukti? Ya, kalau kita berkaca dengan praktek saat praktek peradilan ataupun penanganan pelanggaran ataupun penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di luar konteks pemilu, ya tentu saja sebagaimana yang saya ketahui kesaksian testimonium de audito itu memang dikesampingkan. Kesampingan. Karena yang namanya saksi itu dia harus melihat langsung, mendengar langsung, dan kalau bisa ada di tempat kejadian seperti itu. Itu yang bernilai hukum. Oh ya. Artinya kalau laporannya itu hanya mengetahui dari orang lain, Ya. meskipun dalam tenggat waktu 7 hari, berarti syarat formilnya tidak terpenuhi. Ada. Ini ya, artinya tidak dapat diregister. Ya, register dan tidak Seperti lagi. ya. Seperti Artinya berlakulah testimoni audito tadi ya, dalam konteks pelaporan. Karena kan kadang-kadang terkait dengan perbuatan monopolitik, katakanlah seperti itu, biasanya lapor-laporan itu melebihi 7 hari sejak peristiwa terjadi gitu kan. Katakanlah misalnya 8 hari. Namun pelapor ini mengetahuinya dari orang lain. Ya. Artinya di sana ada pembagian sembako misalnya seperti itu kan, ada pembagian duit. Nah ini kan menjadi bagian dari aspek yang memang betul-betul harus kita perhatikan juga begitu kan. Jangan sampai nanti kemudian dalam proses kajian, khususnya di kajian awal, ini menjadi bagian yang memang luput dari perhatian kita, begitu kan, sehingga nanti akhirnya ketika dalam satu proses kajian, dalam aspek material ya unsur-unsur perbuatannya ini cacat formil, sehingga tidak bisa kemudian kita lanjutkan dalam teknis penanganan pelanggaran, khususnya dalam proses kajian ya. Nah, oke. Saya pikir ini menarik tadi ya. Ini kalau kita bahas terkait dengan aspek formil itu, ya, satu persatu itu tidak akan selesai dalam tempo waktu yang sangat singkat. Namun dalam diskusi kali ini kita akan membahas item per item perlengkapannya saja. Kita sudah banyak investigasi. Oke, saya mau tanyakan terkait dengan proses klarifikasi. Bang Adit, subjek siapa saja yang akan kita klarifikasi dalam proses penanganan pelanggaran? Baik, terkait dengan proses klarifikasi, tentu saja kan kalau kita melihat di Perbawaslu yang ada dalam konteks
pemilihan misalnya di Perbawaslu 8 tahun 2020, tentu saja yang harus kita klarifikasi adalah terlapor, ya, terlapor, kemudian juga saksi-saksi yang dihadirkan atau dituliskan dalam laporan dari si pelapor, dan tentu saja juga pelapor pun itu harus dimintai keterangan, ya. Karena dari uraian pelapor itulah kita akan tahu uraian kejadiannya seperti apa, tempat kejadiannya di mana, kemudian siapa saja pihak-pihak yang terlibat, termasuk juga saksi-saksi dan bukti, ya. Saksi ahli juga penting dalam konteks pidana maupun administratif, ya. Betul. Iya. Sama ya di Tanah Bumbu, ya. Iya, sama. Iya. Beberapa kali mengundang saksi ahli, ya. Iya. Bahkan kami 2 kali kalau tidak salah itu mengundang saksi ahli dari luar provinsi. Iya, dalam proses menguatkan saksi bukti tersebut. Nah, dalam konteks klarifikasi, ya, dalam konteks ahli, itu memungkinkan atau tidak, ya, pelapor mengajukan saksi ahli? Mungkin bisa dibantu oleh Bang Adit, ya. Kemarin yang mengajukan saksi ahli siapa? Dari Bawaslu sendiri. Oh, Bawaslu, ya. Iya. Oh, Bawaslu. Jadi sentra Gakumdu untuk menguatkan hal tersebut, mereka meminta semuanya, mereka meminta saksi ahli, dan kami putuskan bersama-sama untuk mengundang saksi ahli tersebut. Ada dalam proses pengkajian ini, karena Bawaslu melakukan pengkajian terkait dengan proses penanganannya, maka Bawaslu yang mendatangkan saksi ahlinya. Betul. Tapi dalam konteks peradilan kan memungkinkan atau tidak, saksi ahli itu diajukan oleh pelapor atau terlapor misalnya dalam rangka untuk memperkuat perbuatan-perbuatan yang mereka laporkan atau perbuatan-perbuatan oleh terlapor yang dilakukan oleh terlapor itu. Tapi ini tidak ada dalam Perbawaslu kita, ya. Tapi Bang Adit gimana? Terkait dengan klarifikasi, ya, kalau saya lihat kan memang kalau di Perbawaslu 8 tahun 2020 itu diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 30. Memang betul Bang Aldo bilang bahwa tidak diatur terkait dengan hal tersebut. Tapi kalau saya sih beri masukan, ya, supaya klarifikasi kita itu betul-betul bisa maksimal, maka ke depan memang mungkin perlu juga dipikirkan terkait dengan, kalau tadi bilangnya Ibu Mbak Ratna bahwa ke depan akan dibuat terkait dengan pelatihan Perbawaslu investigasi. Nah, konsekuensinya adalah kalau bisa dibuatlah pelatihan klarifikator ataupun investigator. Ya, jadi kalau bisa jadikan satu saja di dalam Perbawaslu itu, sehingga ini akan memudahkan kerja-kerja kita ke depan, seperti itu. Kan ada pelatihan penyidikan gitu, ya, bagi penyidik, ya. Bagi penyidik. Nah, ini ada pelatihan khusus investigasi. Tapi di dalam investigasi itu kan ada klarifikasi. Ya. Bagaimana pola bertanya, menyampaikan question, bagaimana kemudian menuangkan proses question dan answer itu ke dalam proses atau pom kajian, kan seperti itu. Betul, Bang Aldo. Jadi sehingga dalam satu Perbawaslu kita dapat 2 knowledge, investigasi dan klarifikasi. Ya, mudah-mudahan lah, ya, setelah Perbawaslunya nanti diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, maka kemudian proses pelatihan itu, ya, lazimnya memang harus ada, begitu kan, sehingga seluruh staf, ya, di Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota itu mempunyai skill, ya, terkait dengan bagaimana proses investigasi. Terlebih juga komisionernya. Kalau komisioner, ya, karena yang mempunyai peran fungsi dalam proses klarifikasi itu, ya, komisioner. Tapi komisioner kan juga terbatas. Perlu juga dibantu oleh para staf-staf, ya, di Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, dalam konteks tadi bicara klarifikasi, ya,
ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus khas apa yang kemudian harus kita peroleh, Bang Adit? Tujuannya kemana dulu? Maksudnya ini kita harus mengejar apa dulu ini dalam konteks klarifikasi? Ya, kalau dalam klarifikasi pastinya kita harus mencari keterpenuhan syarat formil dan material. Materialnya. Ya, terkait dengan laporan yang ada, ya kan. Baru kemudian terkait dengan uraian kejadiannya seperti apa, ya kan? Itu harus kita perjelas dalam proses klarifikasi. Termasuk juga siapa saja yang terlibat dalam suatu peristiwa tersebut. Itu juga penting. Termasuk mengkualifikasi alat bukti yang ada nanti di depan. Saya kira itu yang harus menjadi catatan kita dalam melakukan klarifikasi. Ya, artinya mempersesuaikan ya. Mempersesuaikan Antara bukti yang didapat dengan fakta atau keterangan melalui mekanisme atau proses klarifikasi. Lalu dituangkan dalam proses kajian, disandarkan dengan aspek regulasi maupun aspek yuridisnya ya. Nah, lalu kemudian itu sudah jadi itu barangnya terkait dengan proses kajian. Biasanya berapa lama sih membuat kajian? Ibu nih sering begadang kan Ibu? Kalau Mbak Ratna sering begadang kayaknya. Kalau Mbak Ratna kan dalam konteks pemilihan misalnya, nah, dalam satu kajian penanganan pelanggaran itu biasanya dengan staf berapa lama membuat kajian? 2 hari paling lama. 2 hari maksimal ya? Iya. Maksimal. Itu siang malam ya? Iya. Dengan berapa staf? Kami hanya punya 3 staf. Oh, punya 3 staf ya? Staf, iya. Nah, jadi 3 staf itu semuanya berbasis hukum dan membuat kajian ya? Iya, kami atau bergantian? Iya, kami punya 2 staf yang memang berbasis hukum dan 1 tidak. Jadi caranya adalah kami membaginya yang memang berbasis pendidikan hukum dia untuk kajian, sedangkan yang lain itu membantu dalam proses penyiapan keperluan administrasi lain. Sehingga ketika itu selesai, kami tinggal membawa dalam keadaan itu sudah lengkap dan tersusun dengan rapi. Berarti kalau 2 hari, jadi proses klarifikasi itu sudah selesai 2 hari ya? Iya. Hari 1, hari 2 sudah selesai ya? Jadi 2 hari berikutnya untuk melakukan satu proses kajian ya? Tapi mungkin nggak 1 hari kajian kalau sudah lengkap ya kajiannya? Iya. Atau proses klarifikasinya berjalan dengan baik? Iya. Ada nggak ketika klarifikasi itu ya, terlapor tidak hadir misalnya? Kebanyakan terlapor ya, tidak hadir. Ada? Sering juga, mungkin di beberapa kasus saya lihat juga di kabupaten kota ya di Indonesia ya, artinya tidak hanya di kawasan, ada yang memang tidak datang. Tidak datang ya? Walaupun sudah dipanggil secara patut dan wajar oleh Bawaslu, tapi tidak hadir. Tidak hadir ya? Ya kalau kita sebenarnya kan menilai bahwa person tersebut tidak membela haknya, ya kan? Dia tidak menggunakan kesempatan untuk melakukan klarifikasi, sehingga apabila prosesnya berjalan, ya itu merugikan dia sendiri. Dalam konteks itu ada nggak upaya paksa? Bisa atau boleh nggak kita melakukan upaya paksa? Wajib hadir, nah gitu kan? Kan undangan kita itu kan memang mengundang gitu kan, tidak memanggil ya, mengundang. Tapi kan kewajiban mereka hadir, tadi kata Bang Adit, dalam rangka untuk mengklarifikasi. Nah gitu kan, itulah kesempatan mereka gitu kan. Nah tapi ketika mereka tidak hadir kan, ya tentu saja kajian ini tidak sempurna ya, atau ya biarlah gitu kan, tapi buktinya sudah ada. Seperti itu ya. Atau upaya paksa itu pernah nggak dilakukan maksudnya? Atau sejauh mana kewenangan kita terkait dengan upaya paksa terhadap terlapor atau saksi-saksi yang tidak berkenan hadir lah? Memungkinkan atau tidak kira-kira? Kalau penyidik kan bisa ya kan? Mbak Ratna atau saya? Oh iya udah Mbak Ratna tadi melihatnya sering-sering mengajak. Dia sudah siap nih kan? Ya kalau upaya paksa Bawaslu tidak punya kewenangan tersebut. Yang pernah kami alami memang itu terlapor untuk klarifikasi itu tidak berhadir sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, karena terlapor tidak hadir, sehingga kami bersama Sentra Gakumdu itu memutuskan bahwa
apa-apa yang diajukan, yang dilaporkan oleh pelapor itu kami putuskan bahwa hal tersebut sudah memenuhi syarat formil materialnya, dan kemudian kami bersepakat untuk meneruskan laporan yang sudah kami susun itu kepada pihak kepolisian, sehingga di sanalah proses selanjutnya dilakukan. Artinya ketika proses pengkajian di Bawaslu, Iya. memang tidak ada upaya paksa ya dari Betul, Bawaslu iya. untuk kemudian mengundang ya. Iya. Tapi pendekatan persuasif itu pasti ada ya, bahwa hadir. Tapi kalau kemudian dia tidak hadir, tentu saja kita melakukan proses kajian Betul. dan memutuskan ya dalam Iya. proses pleno. Terlebih bukti-buktinya cukup untuk Sudah kemudian cukup terang, iya, jelas dan dilanjutkan terang. ke Sentra Gakumdu ya, Iya. atau penyidik kepolisian. Betul. Dan itu terjadi ya di Iya, Tanah terjadi. Bumbu ya. Iya, pernah. Pernah ya? Sudah, iya, pada pilkada kemarin itu terjadi. Ya. Oke, Bang Adit, Ya. saya mau bertanya terkait dengan pemeriksaan alat bukti yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, bagaimana proses verifikasinya lah seperti itu kan, sehingga alat bukti itu nanti bisa dipersesuaikan dengan fakta atau keterangan setelah melakukan satu proses klarifikasi di penanganan pelanggaran. Ya, ini juga menarik terkait dengan alat bukti dalam proses penanganan pelanggaran di pemilihan. Kalau kita berkaca kembali lagi ke Perbawaslu 8 tahun 2020 terkait dengan penanganan pelanggaran pemilihan, kita lihat bahwa bukti-bukti itu memang ditegaskan di beberapa pasal. Artinya gini, betapa pentingnya alat bukti itu, ya kan? Itu bisa dilihat di pasal 33, kemudian pasal 35 dan pasal 36 terkait dengan pelanggaran pemilihan, baik pidana, kode etik, pidana maupun administratif. Semuanya mensyaratkan alat bukti. Nah, sehingga apa? Memang diperlukan kecermatan oleh pengawas pemilu dalam menilai suatu alat bukti, termasuk treatmentnya seperti apa yang harus dilakukan terkait dengan alat bukti yang disodorkan. Kalau kami memahami, karena ini sudah diatur, sehingga sebelum pembuatan pelaporan pun alat bukti itu sudah harus disiapkan oleh pelapor. Ya. Kemudian pada saat misalnya temuan, ya, artinya kalau dia pelaporan atau laporan itu kan form A1, kemudian terkait dengan temuan di form B1, itu juga sudah harus siap dan ada alat buktinya, termasuk pada saat nanti setelah diregister, alat bukti ini juga menjadi penting. Nah, bagi kita pengawas pemilu, bukti-bukti yang sudah dapat atau didapat ini itu harus dilakukan penilaian, ya, dikualifikasi untuk kemudian kita lakukan persesuaian antara keterangan hasil klarifikasi dengan bukti-bukti yang dimiliki. Iya. Seperti itu gambaran. Jadi artinya bahwa ada klasifikasi ya. Iya, Meskipun dalam konteks laporan misalnya ada Iya. kajian awal. ada kajian awal. Lalu kajian awal tadi menentukan ini klasifikasi penanganan administratif, Kode pidana, etik, kode etik misalnya kan seperti itu. Namun dalam konteks klasifikasi alat buktinya tentunya berbeda ya. Tadi Iya. sampaikan juga waktu prolog pertama ya. Iya. Iya. Jadi klasifikasi alat bukti ini memang jadi catatan kita kan. Iya. Jadi kalau kita kembali ke Perbawaslu tadi yang saya bilang bahwa ternyata lebih mengacu kepada KUHP, ya kan? Karena kualifikasi alat bukti yang nomor 1 itu adalah keterangan saksi. Nah, bagaimana dengan kode etik dan pelanggaran administrasi Administratif, pemilihan? iya. Karena nanti kan bersifat administratif. Di mana saja yang kita ketahui bahwa kalau pelanggaran administratif terkait dengan tata cara, mekanisme dan prosedur, termasuk di dalamnya adalah objeknya itu adalah surat keputusan ataupun dia harus berupa tertulis, sehingga kenapa misalnya di undang-undang terkait dengan badan tata usaha negara misalnya di pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1980 itu menyebutkan bahwa derajat paling tinggi itu adalah keterangan tertulis. Ya kan, atau surat seperti itu. Yang tertulis surat menyurat. Surat menyurat, ya. Kalau pidana keterangan saksi. ya. Jadi ada perbedaan di situ ya. Tapi kan ada lex spesialis kan. Ya, lex spesialis tadi. Kemudian
apakah memang ini Bebas punya ciri khas sendiri misalnya. menentukan karena dia punya ciri khas tersendiri ya dalam konteks alat bukti tadi. Betul. Betul. Nah, setelah diklasifikasikan alat bukti itu berarti dituangkan ya dalam pengkajian ya. Iya. Kajian. Iya, sama ya Mbak Ratna, Iya. dituangkan dalam kajian. Iya. Jadi lalu kemudian direkomendasikan. Apakah pernah ya dalam konteks rekomendasi itu dia ada administratifnya, ada pidananya misalnya kan, atau kemudian ada kode etiknya misalnya. Jadi bersamaan rekomendasi itu dilakukan. Mbak Ratna, Kalau yang kami temukan untuk ketiga-tiganya itu kemarin tidak ada, tapi kalau yang dua artinya ada administrasi dengan pidana. Tapi pada proses kajian selanjutnya itu yang pidana itu tidak terbukti, yang bisa dilanjutkan adalah administrasi itu tidak terbukti, yang bisa dilanjutkan itu adalah yang pidana. Jadi hanya satu saja pengalaman kami yang pernah itu dilanjutkan. yang dilanjutkan satu proses laporan. ya? Iya, Administratif, pidana. Iya. Tapi ada kode etiknya juga? Tidak ada. Oh tidak ada, jadi Iya. harus ada pidana ya? Iya, pidana dan administrasi ke Oh, depan. tata caranya juga ada yang dia melakukan dugaan pelanggarannya lalu tidak pidana. Iya. Dan itu proses penanganan berbeda ya? Atau sembari melakukan penanganan tidak pidana, sembari itu juga lalu kemudian penanganan administratif ya? Iya. Oh iya, padahal berbeda ya? Ya, Bang Adit gimana? Proses penanganan tidak pidana ini kan berbeda administratif ya? Iya. Kalau proses penanganan pidana kan dia harus melakukan pembahasan dulu, pembahasan pertama ya. Pembahasan pertama. Apakah formil laporannya terpenuhi atau tidak, material laporan terpenuhi atau tidak, kan seperti itu ya. Iya. Gimana? Boleh dijelaskan terkait dengan proses tidak pidana pemilihan? Oke, baik. Jika kita berbicara tentang pidana, bahwa kan tentu saja saya tidak hanya pidananya, tapi terkait dengan model penanganan pelanggaran pemilihan misalnya. Kalau kita bicara terkait dengan integrated criminal justice misalnya, maka sistem tertentu atau yang terpola adalah semuanya harus terintegrasi dari awal. Kalau kita bicara pidana, maka kita bicara Gakumdu, tindak pidana pemilu. Iya. Ya, kalau kita bicara Gakumdu berarti tidak hanya bicara Bawaslu dong, ya kan, tapi juga kita bicara terkait dengan kawan-kawan penyidik dari kepolisian dan juga dari kejaksaan. Sehingga bahwa kalau terkait pidana pemilihan misalnya, memang sejatinya dari awal itu sudah melekat pendampingan dari kawan-kawan kepolisian ataupun dari kejaksaan. Nah, kemudian baru berproses ke tahapan-tahapan berikutnya. Saya kira seperti itu yang harusnya kita pahami terkait dengan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Mungkin itu. Artinya dia terintegrasi dalam satu proses ya penanganan, di mana setiap institusi itu punya peran dan Masing-masing. kewenangan masing-masing ya. Ya, jaksa, penyidik dan Bawaslu Ya. dalam konteks misalnya pelaporan dia juga bersama-sama kita menerima laporan. Lalu kemudian ketika melakukan satu proses kajian, Ya. di awal dari pembahasan pertama mereka juga menyampaikan usulan atau saran-saran Ya. seperti itu ya. Ya. Jadi Karena pembahasan 1 dan pembahasan 2 itu sebenarnya jangan dipahami bahwa ini adalah perdebatan antara kita dan kepolisian atau Iya, kejaksaan. iya. Tapi bisa jadi ini adalah jalan keluar bagaimana kita misalnya memproses suatu penanganan pelanggaran. Kalau kita sudah terintegrasi di dalam, saya kira arah penanganan itu akan semakin jelas dengan mempertimbangkan pandangan dan masukan-masukan dari kawan-kawan kepolisian maupun dari kejaksaan. iya, Harusnya harapannya seperti itu dengan adanya Gakumdu gitu. iya. Kita menyatukan metode atau pola penanganan di dalam Pola pemahaman yang pemahaman sama yang ya sama, betul, dalam proses tindak pidana Tindak pidana. pemilihan ya, bahwa sentra Gakumdu jangan dijadikan arena
untuk perdebatan. Tapi bagaimana kemudian memberikan pemahaman yang sama Betul. terkait dengan pola penanganan pelanggaran tindak pidana itu. Misalnya unsur-unsurnya ini belum terpenuhi. Bagaimana unsur-unsur itu supaya terpenuhi? Ya, Kan seperti itu harusnya kan? pushnya ke situ. Fokusnya ke sana ya. Jadi memberikan saran, ayo kita sama-sama lakukan satu proses kajian. Ya, kalau penyidikan tentu saja dia melakukan satu proses penyelidikan kan. Betul Bang, apalagi penyidik dengan pengalaman mereka di kepolisian misalnya sudah bertahun-tahun jadi polisi, saya kira udah segudang pengalaman menangani sebuah peristiwa ataupun kriminal ya. Sehingga dia tahu arahnya ini harus apa nih kita cari nih, misalnya apa yang harus kita perkuat. Sehingga juga kerja-kerja dari pengawas pemilu itu bisa terarah ya kan untuk ya kalau kita bicara pelanggaran kan bagaimana memenuhi unsur-unsur tindak pidananya kan, seperti itu. Jadi untuk memenuhi unsur tindak pidana ternyata kita masih butuh alat bukti ini misalnya. Nah ini juga bisa dapat masukan dari kawan-kawan kejaksaan maupun kepolisian. Ya, walaupun beban pembuktian nanti ada di kawan-kawan kejaksaan. Jadi kalau kita terintegrasi dari hulu ke hilir, jadi dari proses penanganan, penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pembuktian itu akan mudah. Jadi kan mudah ya menanganinya. Tidak ada penanganan yang mungkin tersendat di tengah jalan. Oleh karena itu memang penyidik dan jaksa itu mulai dari awal mereka sudah dilibatkan. Dilibatkan bukan berarti kontra ya terkait dengan kewenangan kita lakukan, tapi bagaimana membersamai lah terkait dengan proses penanganan itu ya. Ya kalau kita lihat memang menarik juga ya, dari menerima laporan sampai nanti proses katakanlah penuntutan gitu kan, pembahasan 1, pembahasan 2 dan pembahasan 3 ya. Pembahasan 1 itu diartikan sebagai bagian dari proses apakah syarat formil materi laporan itu terpenuhi atau tidak. Seperti itu ya. Artinya itu juga tugas bersama antara kepolisian, kejaksaan dan pengawas. Pembahasan kedua dia membahas terkait dengan hasil kajian kita, gitu kan? Apakah unsur-unsur terpenuhi? Tapi bukan berarti juga bahwa penyidik dan jaksa misalnya memberikan push gitu kan terkait dengan ini belum lengkap, enggak seperti itu kan. Maksudnya push yang disampaikan itu tentu saja yang dapat membersamai kita lah. Kalau mungkin buktinya belum cukup, tentu saja bagaimana cara kita untuk mendapatkan bukti itu supaya buktinya bisa cukup ya. Nah ini memang menarik juga kalau terkait dengan proses kita bergakumdu. Tapi itu nanti akan kita bahas pada sesi-sesi khusus lah begitu kan. Karena mengundang kami lagi Pak ya? Undang lagi nanti Mbak Ratna dan Bang Adit kan terkait dengan ini. Nah mungkin ini satu lagi ya pertanyaan saya ya terkait dengan rekomendasi. Tadi kan ada laporan. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir lah gitu kan. Tadi ada laporan, tentu saja harus ada hasil kan. Hasil dalam proses pengkajian itu ada yang disebut sebagai rekomendasi. Memang ada perbedaan dalam konteks misalnya pemilu, di administratif itu putusan. Nah, dalam konteks pemilihan rekomendasi hasil kajian kita lalu kemudian direkomendasikan pada klasifikasi dugaan pelanggaran apa yang diperbuat oleh terlapor gitu kan. Nah, bagaimana proses pembuatan rekomendasi ini? Ini sebenarnya orang-orang tertentu saja nih yang paham gitu kan. Maksudnya ya orang tertentu itu ya pengawas pemilu. Ya, nah Bang Adit nanti tambahkan ya. Mbak Ratna ya. Mbak Ratna juga sering kan merekomendasikan administratif ke KPU. Gimana Bang Adit? Baik, terkait dengan rekomendasi dalam konteks pemilihan ya, karena ini kan terkait dengan konteks pemilihan evaluasinya. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor ya yang juga harus kita pertimbangkan.
Ya kalau prosesnya saya kira sama dengan membuat proses kajian akhir untuk kemudian kesimpulannya apakah ini direkomendasi sebagai suatu pelanggaran etik misalnya atau pidana ataupun juga terkait dengan pelanggaran administratif ataupun juga peraturan perundang-undangan lainnya. Nah ini kan masing-masing akan ada outputnya. Tapi yang saya tahu bahwa paling banyak kalau terkait dengan pelanggaran administrasi, itulah yang akan dipakai dengan metode rekomendasi. Nah, memang ada kendala sebenarnya dalam hal keluarannya, Pak. Jadi keluarannya itu adalah bagaimana faktor ketidaktegasan dari KPU misalnya yang menjadi catatan kita yang terhadap rekomendasi Bawaslu yang terkait dengan suatu pelanggaran khususnya administrasi. Nah, ketidaktegasan ini juga memang didukung oleh regulasi, ya kan? Karena dalam mekanisme surat edaran apa surat keputusan saya lupa di KPU itu bahwa mereka berhak untuk melakukan kajian ulang atau mengkaji ulang rekomendasi dari Bawaslu. Nah sehingga biasanya kan kalau kita sudah melalui suatu mekanisme penanganan pelanggaran yang tadi keterpenuhan alat bukti misalnya kan sudah kita pertimbangkan sampai dengan proses rekomendasi. Tapi ternyata begitu rekomendasi kita sampaikan kepada KPU misalnya itu dilakukan kajian ulang. Dikaji ulang lagi. Nah ini juga menjadi hambatan kita dalam proses melakukan rekomendasi di tahapan pemilihan. Walaupun juga terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya misalnya itu ke Komisi ASN. Nah ini juga menarik nih karena dalam mekanismenya ada yang hanya sampai dengan bentuk kajian awal ya, tapi ada juga yang dalam bentuk rekomendasi. Nah jadi tapi dalam prakteknya rata-rata kalau Komisi ASN dia lebih senang daripada bentuk rekomendasi secara utuh ya kan, artinya sudah hukum lainnya ya, sehingga semua proses penanganan pelanggaran sampai dengan rekomendasi kajian di dalamnya sudah lengkap semua, sehingga mereka tinggal menilai apakah ini pelanggaran sedang, ringan, apa berat, misalnya terkait dengan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Jadi rekomendasi itu dalam aspek administratif yang lebih banyak ya, lebih dipahami oleh pengawas pemilu, dan biasanya ketika rekomendasi administratif ke Komisi Pemilihan Umum biasanya dilakukan kajian ulang. Iya. Di Banjarbaru itu ada beberapa kita lakukan rekomendasi dari kawan-kawan Panwascam. Ada 4 ya terkait dengan keterlibatan jajaran ad hoc KPU dan kita rekomendasi untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran etik. Nah begitu kami sampaikan ternyata di sana ada lagi format penyampaian laporan etik untuk ad hoc KPU. Nah jadi kawan-kawan Panwascam pada saat itu tetap mengisi formulir. Kalau di kita misalnya Panwas Pemilu itu adalah form A1 lah, ya kan, form laporan. Nah di sana juga disuruh untuk mengisi lagi. Tapi karena kita sudah melakukan proses kajian awal, tetap kita sampaikan ini loh hasil kajian kami, sehingga harapan kita harusnya lebih cepat prosesnya. Ya. Ternyata di Banjarbaru itu kemarin dilakukan lagi kajian ulang dan klarifikasi ulang. Walaupun kajian kita tetap diterima oleh kawan-kawan KPU untuk sebagai bahan pertimbangan. Mbak Rata sama ya, ada yang ditolak juga ya? Rekomendasi ke KPU-nya atau dikaji ulang maksudnya? Rekomendasi pada dasarnya yang terjadi di Tanah Bumbu itu alhamdulillah tidak ada yang ditolak Bapak ya. Itu ada 4 rekomendasi yang kami keluarkan. Yang pertama adalah untuk pihak KPU yang mana hal tersebut berkaitan dengan etik yang dilakukan oleh salah satu PPK mereka dan mereka menerima. Kemudian yang 3 rekomendasi lainnya itu adalah untuk KASN yang mana kami teruskan ke KASN dan rekomendasi tersebut pun bisa diterima oleh mereka. Dan kami menerima putusan salinan yang dikirimkan oleh KASN kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi ada 4 Bapak rekomendasi yang kami keluarkan selama pilkada kemarin. Untuk rekomendasi ya? Ya, dan itu diterima. Ini pertanyaan terakhir ya, tadi saya bisa terakhir ya. Tapi ini penting bagi kita pengawas pemilu ya, terkait dengan
formulasi penegakan hukum pemilihan maupun pemilu, terkhusus pemilihan, begitu kan? Kalau melihat atau mencermati ya terkait dengan diskusi kita hari ini, tentu saja ada beberapa formulasi yang memang sebetulnya harus kita evaluasi bersama, atau kita berikan saran-saran perbaikan lah, bagaimana kemudian mempermudah kita dalam konteks menjalankan peran fungsi kita dalam menegakkan hukum pemilu terhadap hukum formil, karena hukum formil ini kan adalah bagian dari sebuah dasar ya, penegakan hukum, dan dia merupakan bagian dari perlengkapan-perlengkapan yang wajib lah untuk kemudian dilakukan oleh penegak hukum, baik itu aspek penerimaan laporan, kajian awal, lalu menentukan ini dapat dilakukan pleno untuk temuan atau tidak misalnya kan, lalu kemudian dilakukan satu proses kajian, klarifikasi, investigasi sampai pada pembuatan rekomendasi. Nah, Bang Adit ya, bisa juga nanti Mbak Ratna menambah ya, ada formulasi ya, ada formulasi atau tidak terkait dengan pembahasan kita hari ini, terkait dengan bagaimana sih hukum acara yang ideal menurut perspektif ius constituendum ya. Karena memang kita berharap ada perspektif yang ideal gitu kan, supaya juga mempermudah dalam proses penanganan oleh penegak hukum maupun pelapor dan terlapor. Kali ini merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Bagaimana Bang Adi? Baik, makasih Bang Abdul. Jadi dalam konteks jus constituendum, memang ada beberapa catatan dari kami, dan saya kira itu juga sudah kita diskusikan di awal. Dan kita sudah singgung. Yang pertama dari kami adalah terkait dengan integrated criminal system tadi, itu harus betul-betul dikaji dan diterapkan konsepnya dalam aturan-aturan hukum acara. Dalam hal ini adalah Perbawaslu penanganan pelanggaran pemilihan misalnya, ataupun Perbawaslu di penanganan pelanggaran administrasi, ya kan? Nah, sebagai contoh misalnya jaksa, kemudian kawan-kawan dari kepolisian itu harus betul-betul memahami perannya. Karena kalau kita merasa ada satu kesatuan dengan pola pemahaman yang sama, itu akan menjadi semakin kuatlah penegakan hukum pemilu ya, terkait dengan penanganan pelanggaran baik kode etik misalnya, baik pidana pemilu maupun administrasi. Ya, saya kira karena ini konteks pidana ya, maka penegakan pidana akan lebih maksimal kalau kita semua memahami bahwa kita adalah satu kesatuan ya. Dan yang kedua adalah memang perlu sekali ke depan itu adalah standarisasi terkait dengan alat bukti. Tadi memang sudah diatur di Perbawaslu 8 tahun 2020 pasal 33 terkait dengan penanganan pelanggaran kode etik. Memang mensyaratkan adanya laporan, kemudian adanya alat bukti. Cuma hanya sebatas alat bukti. Tapi tidak diurai apa nih alat bukti yang utama dalam hal konteks penegakan hukum kode etik. Kemudian di pasal 35 terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu pemilihan. Nah, penanganan pidana pemilihan ini juga ditulis juga cuma alat bukti saja. Jadi harapan saya nanti kalau memang di alat bukti terkait dengan pidana pemilihan, maka standarisasinya adalah sesuai dengan pasal 184 KUHP misalnya kan, bahwa yang pertama adalah terkait dengan keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, ya kan. Nah, kemudian juga di situ di pasal 36 terkait dengan administrasi misalnya, tulis lagi-lagi di pasal itu hanya alat bukti. Kalau bisa nanti maksud saya kode etik ini loh alat buktinya, pidana pemilihan ini alat buktinya, administrasi ini alat buktinya. Diurai ya? Ya diurai. Kan kita bisa mengacu pada yang saya sebutkan tadi, bisa pidana dia mengacu pada KUHP, ya kan. Kode etik nanti mungkin bisa dipersesuaikan saja terkait dengan kode etik. Saya kira banyak proses penegakan kode etik di luar konteks pemilu yang bisa jadi contoh. Kemudian terkait dengan administrasi bisa mencontoh atau mengambil bagaimana proses alat bukti yang ada atau yang diatur di peradilan tata usaha negara, ataupun bisa mengacu pada yang saat ini menurut saya juga agak maju, itu adalah alat bukti di Mahkamah Konstitusi, ya kan? Karena terkait dengan IT juga sudah diakomodir, ya.
Dan kalau Ada mau lebih penambahan ya? penambahan dan kalau mau progresif ya bisa mengacu pada undang-undang ITE. Ya, kan? Di situ juga alat bukti ITE juga berdiri sendiri. Iya. Kira itu. Menarik ya diskusi kita pada hari ini, para sahabat Bawaslu Kalimantan Selatan. Memang kalau bicara terkait dengan hukum formil yang merupakan bagian dari landasan atau dasar hukum, menjalankan perangkat atau perlengkapan dalam proses baik itu penyelidikan, penyidikan, atau dalam kategori proses penanganan pelanggaran, mulai dari penerimaan laporan sampai proses kajian awal dalam konteks laporan ya, dalam konteks temuan ada aspek investigasi, lalu dalam konteks pidana ada proses pembahasan dalam 1x24 jam, penyidik melakukan satu proses penyelidikan, sembari juga pengawas pemilu melakukan satu proses kajian, sampai proses kajian itu dituangkan dalam pemkajian. Dan disitulah titik di mana pengawas pemilu bisa menentukan apakah unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terlapor terpenuhi syarat formil dan atau syarat materialnya, sehingga tujuan pengawas pemilu untuk menyampaikan sebuah rekomendasi kepada instansi terkait dalam konteks tindak pidana pemilihan atau pemilu misalnya, tentu saja hasil kajian itu dapat diteruskan kepada penyidik kepolisian. Dalam konteks administratif, ya, hasil kajian itu dapat disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum. Dalam konteks etik misalnya, jika laporan itu kepada Bawaslu, maka kemudian itu juga dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan hukum lainnya dalam konteks rekomendasi bisa disampaikan kepada instansi terkait terhubung dengan aspek yuridis perbuatan hukum apa yang terlapor langgar. Jadi sanksinya itu diserahkan kepada instansi terkait. Maka kemudian pembahasan ini menggagas terkait bagaimana formulasi yang ideal terhadap penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas pemilu, mulai dari penilaian laporan bahwa syarat formil ya tentu saja adalah merupakan bagian dari persyaratan yang mutlak yang disampaikan oleh pelapor, dari identitas pelapor sampai pada tenggat waktu laporan. Apakah laporan tersebut ya, dilaporkan tidak melebihi tenggat waktu 7 hari saja diketahui dan atau ditemukannya. Nah, ini menjadi alas bagi pengawas pemilu untuk kemudian melanjutkan pada syarat materinya. Apakah peristiwa yang dilaporkan itu adalah merupakan peristiwa hukum, dugaan pelanggaran pemilu atau tidak? Lalu kemudian alas lain, ya, alat bukti apa yang kemudian dia suguhkan dalam konteks laporan itu. Tentu saja para pemeriksa Bawaslu dalam hukum formil ini, kita berharap bahwa ada pemberian kapasitas yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia kepada seluruh komisioner, bentuknya pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan khusus, bagaimana tata cara melakukan investigasi, bagaimana melakukan satu proses klarifikasi, bagaimana mengklasifikasikan terkait dengan alat bukti yang otentik atau sesuai dengan klasifikasi pelanggaran. Meskipun tadi diskusinya sudah mengarah pada ini alat bukti mana yang kemudian yang mempunyai kedudukan hukum sebagai alat bukti administratif atau pidana. Alat bukti mana yang mempunyai derajat yang tertinggi dalam konteks administratif pidana. Tentu saja Perbawaslu kita, karena dia lex spesialis, maka kemudian lex spesialis
yang dapat kita pahami sebagai bagian alat bukti yang mudah kita lakukan. Karena kalau bagian dari keterangan saksi yang menjadi alat bukti awal atau derajat tertinggi dalam konteks ya penanganan pelanggaran, meskipun itu adalah merupakan alat bukti sebagaimana KUHP, ya maka kemudian karena dia spesialis, maka keterangan saksi ya itu sebagai bagian dari derajat yang tertinggi dalam konteks untuk pemenuhan alat bukti, baik itu pidana maupun administratif. Tapi formulasi yang disampaikan oleh para narasumber menyampaikan bahwa setidaknya ada kualifikasi administratif. Tentu saja ya derajat tertinggi alat bukti yang bisa ditampilkan adalah bahwa alat bukti tertulis yang dapat memperkuat kajian Bawaslu. Dalam konteks pidana tentu saja sebagaimana KUHP, begitu juga dengan konteks kode etik ya yang dilakukan dalam proses kajian. Nah, tadi juga terurai bahwa bagaimana kemudian pola penanganan pelanggaran ini supaya ideal, bahwa ada integrasi sistem yang baik yang dilakukan oleh Sentra Gakumdu. Jadi Sentra Gakumdu bisa memberikan makna pemahaman yang sama dalam konteks ya, pembahasan. Karena pembahasan di Sentra Gakumdu ada pembahasan 1, pembahasan 2 dan 3. Klasifikasi yang didiskusikan juga berbeda-beda. Maka kemudian Sentra Gakumdu dapat memberikan saran-saran tanpa memaksakan kehendak dalam konteks perdebatan yang begitu panjang, sehingga apa yang kemudian harus dipenuhi dalam konteks misalnya pemenuhan alat bukti yang cukup, maka itu bisa memberikan saran yang baik ya terkait dengan bagaimana proses hunting alat bukti ini pada proses penanganan pelanggaran, sehingga Sentra Gakumdu juga dapat membantu dalam proses pengkajian ini, sehingga seluruh proses penanganan pelanggaran ini dapat diselesaikan dengan cara sistem yang terintegrasi. Terima kasih para sahabat Bawaslu Kalimantan Selatan atas segala perhatian dalam podcast pada hari ini. Diktum akan hadir di podcast berikutnya. Sampai jumpa di Diktum akan datang, dan mohon maaf apabila ada kesan dan kesalahan. Saya Azhar Al-Ridani sebagai host pada hari ini pamit dari hadapan para sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.